Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 30 hari berkisah. Ya, tema kali ini adalah kisah hijrah Nabi ke Taif. Oke, cekidot, selamat mendengarkan. Al-Kisah. Tepatnya ketika tahun 10 kenabian, setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, tekanan demi tekanan kepada Nabi dari kaum kafir Quraisy semakin berat, semakin keras. Menurut Ibnu Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum halaman 148, orang-orang kafir Quraisy lebih bersemangat menyakiti Nabi setelah Abu Thalib tiada. Bahkan ada yang berani menghadang lalu menabur debu di atas kepala beliau, sehingga Nabi pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Ketika seorang putri beliau membersihkan debu itu dengan bercucur air mata, Rasulullah menghiburnya. "Tak perlu menangis, putriku, karena Allah akan melindungi ayahmu." Merasa tekanan kaum kafir Quraisy yang begitu berat dalam menyerukan dakwah, Rasulullah SAW pun berpikir untuk berdakwah keluar Mekah, yakni untuk mencari lahan dakwah baru. Maka tepat pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, setelah beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah, putra angkat beliau, pergi ke Taif. Taif yang merupakan sebuah kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter di lereng Pegunungan Sarawat, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Mekah. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz, dan Nabi pun punya kenangan manis pada masa balitanya di Taif di bawah asuhan ibu susuannya, yakni Halimah As-Sadiyah. Nabi pun berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan dapat berdakwah dengan leluasa. Rasul pun mulai melakukan hijrah dengan berjalan kaki. Mengapa? Karena jika dengan mengendarai unta, ia akan dengan mudah dicurigai oleh kaum kafir Quraisy. Lalu perjalanan pun dimulai. Sesampainya di Taif, beliau menemui 3 tokoh besar yang berada di Taif, yaitu Abdullah Al-Yalail, Mas'ud bin Hubaib, dan yang ketiga yakni putra Amr ibnu Umar As-Saqafi. Nabi pun menyuruh mereka untuk masuk Islam, tetapi ketiganya menolak sambil melecehkan Nabi. Seorang di antara mereka berkata, "Kain penutup Ka'bah terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu." Yang lain mengatakan, "Tidakkah Allah menemukan orang selain dirimu?" Sedangkan yang ketiga berkata, "Sungguh, aku tidak sudi bicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, engkau terlalu mulia bagiku sehingga aku tidak berani menyanggah perkataanmu. Sedangkan jika engkau berdusta dengan nama Allah, tidaklah pantas aku berbicara denganmu." Rasulullah pergi meninggalkan mereka sambil bersabda, "Terserah kalian, tetapi simpanlah apa yang kalian dengar dariku." Dikutip dari Ar-Rahiq Al-Maktub halaman 159. Nabi pun berada di Taif selama 10 hari dan secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu, tetapi tidak seorang pun yang mau menerima seruan Nabi.
Semuanya bersikap yang sama, mengusir Nabi dari Taif. Usut punya usut, ternyata 3 pemuka di atas tidak menepati janjinya. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut para penduduk agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Parahnya lagi, mereka menyuruh pemuda dan anak-anak kecil untuk melempari Nabi dengan batu, sehingga mata kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah menjadi benteng Nabi ketika beliau dilempari batu oleh pemuda dan anak-anak, sampai keluar dari Taif dan masuk ke dalam kebun kurma dan anggur milik Utbah dan Saibah, 2 orang putra Rabi'ah. Lokasi kebun itu dari kota Taif berjarak 3 mil. Di kebun itulah Nabi Muhammad bersembunyi menyelamatkan diri sampai yang melempari beliau berlalu. Nabi kemudian duduk bersandar di sebatang pohon anggur. Setelah tenang, Nabi pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah akan kuserahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli alasan Engkau tidak murka kepadaku, sebab amat luas afiatmu bagiku. Aku berlindung dengan cahaya Zatmu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat, dari amarah yang akan kuturunkan atau murka yang akan kutimpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku sampai Engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenanmu. Mendengar doa yang Rasulullah panjatkan membuat 2 anak Rabi'ah menjadi tersentuh, sehingga meminta budak mereka yang bernama Adas untuk memetik anggur dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah memulai menikmati anggur yang diberikan Adas, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas yang ternyata seorang Nasrani heran dan menyatakan keheranannya kepada beliau. Sungguh, pernyataan macam itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Menanggapi ucapan Adas, Nabi pun bertanya, "Berasal dari manakah engkau dan apa agamamu?" Adas pun menjawab, "Aku seorang Nasrani, berasal dari Niniwe, dari negeri hamba yang saleh Yunus bin Matta," kata Nabi. Adas semakin heran. Apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi, jawab Nabi. Adas langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah lalu mencium kepala dan tangan kaki beliau. Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan kejadian itu berkata satu sama lain, "Pembantumu itu betul-betul telah dirusak olehnya." Saat Adas kembali, keduanya langsung menanyainya, "Apa yang kau lakukan tadi?" Jawab Adas, "Tuanku, di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Sungguhnya dia telah mengajariku sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali seorang nabi. Celakalah engkau Adas, jangan sampai dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih dari agamanya." Setelah cukup istirahat di kebun putra Rabi'ah, Nabi kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati luka. Sesampai di Karnul Manazil, Rasulullah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril memberitahu Nabi bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif yang telah menghina beliau. Tapi Nabi menolaknya dan menyatakan, "Tapi aku masih berharap dari anak keturunan mereka
akan muncul orang-orang yang menyembah aku Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dikutip dari Ar-Raghib Al-Maktub ayat Al-Maktub halaman 160-161. Dengan datangnya Jibril dan malaikat penjaga gunung ini menawarkan bantuan kepada Nabi, beliau menjadi lebih tenang dan tentram karena adanya pertolongan gaib yang dikirim oleh Allah. Dan kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lembah Naklah, dikutip bersumber dari Abu Nuaim yang menceritakan Rasulullah ketika pulang dari Taif menuju Madinah pernah ditemui rombongan jin. Waktu itu Rasulullah sedang sholat di Nakhlah. Beliau sholat di tempat gelap karena sudah pertengahan malam. Tiba-tiba datang rombongan jin yang berjumlah 7 orang. Di antara nama mereka adalah Hassa, Masa, Sahirah, Nashirah, Abiyan, dan Akhsam. Mereka mendengar dengan seksama dan penuh perhatian tentang peringatan dan nasihat yang disampaikan Rasulullah. Mereka pun mentaati dan mengimani Rasulullah. Setelah itu mereka balik ke kaumnya untuk menyampaikan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Rasulullah dan sekelompok jin ini diabadikan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Hati Nabi pun bertambah tenang dan tentram karena bertemunya ia dengan rombongan jin yang kemudian masuk Islam. Setelah itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekah. Sampai di daerah bernama Hira, Nabi dan Zaid pun beristirahat. Kemudian Nabi pun mengutus Zaid mencari suaka atau perlindungan kepada tokoh bangsawan Quraisy yang berada di dekat daerah tersebut. Karena jika Nabi Muhammad masuk kota Mekah sendiri bersama Zaid, dia tidak menjamin keamanan dirinya dan Zaid. Kemudian Zaid pun mendatangi kediaman tokoh bangsawan Quraisy yang terdekat dengan daerah tersebut, yakni Ahnas ibnu Syarik dari Bani Zuhrah dan Suhail ibnu Amr dari Bani Amir. Keduanya pun menolak memberi suaka, tetapi ada satu tokoh yang menerima dan memberi suaka kepada Rasulullah SAW, yakni Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Setelah sepakat dan Mut'im bin Adi benar-benar ingin membantu, kemudian Zaid pun kembali ke Rasulullah dan mengajak Rasulullah ke Mut'im bin Adi, dan Mut'im bin Adi pun menyuruh keluarganya mengambil perlengkapan senjata mereka. "Wahai keluargaku, ambillah baju besi dan senjata kalian. Sungguhnya aku telah memberi suaka kepada Muhammad." Kemudian ia bergegas bersama Rasul dan keluarga Mut'im keluar menuju Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah, Mut'im menyeru di atas tunggangannya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi jangan ada siapapun di antara kalian bergerak untuk menyakitinya." Lalu Nabi Muhammad pun sholat 2 rakaat di dekat Ka'bah, dan kemudian kembali ke rumah dengan kawalan Mut'im bin Adi dengan selamat. Ya, mungkin cukup sekian cerita kisah
Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Kurang lebihnya mohon maaf. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.